Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Khasa'is al-Ummah Muhammadiyah. Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid darin amin ila an qala syaraful amanah wal wafa bil wa'd. Wa min syarafi hadhil ummah ma ja'alahu Allah ta'ala minas sawabi wal fadli liman anjazal wa'da wal amanah. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah sifat memenuhi janji dan amanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itmanu li sittan atman lakumul jannah. Jagalah oleh kalian 6 perkara, aku jamin kalian masuk ke dalam surga. Usduqu idza haddastum. Pertama, bila berbicara jujur, tidak dusta. Wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikan bila berjanji. Bila ada janji, tunaikan. Wa azu idza tumintum, wa addu idza tumintum, dan jagalah amanah orang lain kepada kalian. Ini 3 di antara yang 6. Artinya, bila kita terbiasa bermuamalah dengan menepati janji dan amanah, itu akan mendapatkan surga. Ya. Dalam riwayat lain, la imana liman la amanatalah, tidak ada iman orang yang tidak amanah. Jadi iman itu ternyata sifat amanah. Orang yang beriman dengan baik amanah. Dalam riwayat innahu la dina liman la amanatalah, tidak ada agama, tidak pantas beragama Islam bila tidak ada sifat amanah. Iman agama Islam itu dilandaskan dasar sifat amanah. Sehingga baginda Rasul bersabda, ayatul munafik salasah, tanda orang munafik 3, idza haddasa kadzaba, bila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, bila diembankan amanah dia khianat. Dalam riwayat juga baginda bersabda 3 perkara, bila dia ada maka dia munafik. Munafik wa in shoma wa shalla wa hajja wa tamara. Meskipun dia puasa, dia sholat, dia haji, dia umroh, bila ada 3 perkara tadi, dia munafik. Berdusta, tidak menunaikan janji, tidak amanah. Nah, ini kita dipesankan oleh Nabi kita untuk hidup dengan amanah, menunaikan janji. Yang paling banyak berjanji ini para pejabat dan pemimpin. Ya, luar biasa janji-janji calon. Siapapun, baik presidennya kah, gubernurnya kah, wali kotanya kah, Pak RT-nya kah, nah, janji macam-macam. Terbiasa dengan janji manis, tapi tidak amanah, ingkar dengan janji. Ya,
Kita ini entah kapan pemimpin yang berjanji itu benar-benar menunaikan janji dan amanah kepemimpinannya. Bahkan amanah pejabat itu disumpah dengan Al-Quran. Tapi ya tadi, karena tidak ada iman dan agama dan sifat munafik, biasa aja berjanji itu. Amanah itu terserah aja, tunai kah kada kah, yang penting sudah jadi. Janji itu biar aja, yang penting kita sudah menang. Terserah kita aja lagi sudah, yang penting menang, bulikakan modal kampanye. Kada tuntung maurus daripada amanah jabatan. Makanya Nabi kita itu sangat menakutkan orang yang menjadi pemimpin. Kata Nabi kita, hati-hati dengan pemimpin, kepemimpinan, sungguh kalian akan menyesal kelak. Kenapa? Banyak pejabat pemimpin tidak amanah. Agama dijual, iman dijual, Islam dijual, munafik sifatnya. Janji-janji mensejahterakan rakyat, tapi hasilnya belum kelihatan rakyat sejahtera. Ya, banyak masih rakyat kita ini tidak mendapatkan janji manis, diantaranya lowongan pekerjaan sulit sekarang. Banyak kita punya generasi muda yang tidak punya pekerjaan yang pantas, yang layak untuk menjadi generasi yang baik di dalam ekonomi. Banyak pekerja di negara kini orang luar sekalinya nang begawi. Orang Cina itu jutaan begawi. Di pelosok-pelosok itu kebanyakan kada lagi orang kita. Orang kita ini ya tadi ya. Tapi kayak tupang sudah, artinya tinggal kita aja lagi ya. Masalah amanah, kalau kita jujur dan amanah, ya alhamdulillah, kita tidak munafik, kita beriman, kita beragama. Kita kadang banyak berjanji ini lepas, ada tapi berjanji, jadi kita ini selamat dari ingkar janji. Ya, ada orang yang mengemban amanah, selamat kita daripada dua sifat itu. Tapi kebanyakan pejabat pemimpin, sifat ini sangat rentan sekali. Bila tidak siap untuk jujur dan amanah, menepati janji, maka sifat munafik, tidak ada iman, tidak beragama. Ya, jadi berat jadi pemimpin itu. Kita di rumah tangga aja lawan anak bini kadang kada amanah kita, kada bisa menjaga kita, kada jujur kita, kada tepat janji kita, ngalih kala, apalagi lingkup yang luas. Ya. Artinya masing-masing, meskipun kata Nabi kita dia puasa, sholat, haji, umrah, tetap munafik bila kebiasaan dusta dan seterusnya tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah yurfa' likulli 'adilin liwa'un likulli ghadirin liwa'un. Hadhihi ghadratu fulanin bin fulan." Nah, jika dikumpulkan orang yang pertama hingga yang terakhir di hari kiamat, maka diangkat setiap bendera. Maka bendera itu akan bertulisan, ini adalah orang yang tidak jujur dan amanah. Khusus benderanya, berkumpul berataan. Ada jujur dan amanah, tak kumpul berataan orang-orang yang tidak selamat. Ini orang yang jujur dan amanah.
Jadi sifat jujur amanah ini harus kita pelajari dari cerita-cerita yang ada kepada kejujuran Nabi kita Muhammad. Luar biasa Nabi kita memberikan contoh kejujuran, keamanahan, menjaga amanah, menjaga menepati janji. Ketika hijrah Nabi kita itu dititipkan barang-barang oleh musuh beliau, orang kafir Quraisy. Nitipkan barang kepada Nabi. Karena Nabi itu dikenal Al-Amin, orang yang amanah. Sejak muda Nabi kita itu dikenal Al-Amin Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Al-Amin, orang yang amanah. Ini sifat ya pertumbuhan seorang Nabi itu. Tidaklah Nabi itu menjadi Nabi kecuali sudah sifat Al-Amin sejak muda, sebelum jadi Rasul. Jadi pemimpin itu kalau sebelum jadi pemimpin sudah amanah itu bakalan baik, bakalan adil. Tapi kalau pemimpin itu jadi gara-gara duit, nah, manipulasi, ya banyak banyak berbagi menang sih, dan orangnya kadang memodal duit tidak amanah, kada jadi ya sudah tuh, jadi aja tuh bang, sudah dasar jadi menjadi. Nah, umur 35 tahun peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Semua pemuka Quraisy ribut ingin mengambil dan mengangkat meletakkan Hajar Aswad, tapi bakalahi kena. Ujar mereka, siapa yang masuk di pintu masjid yang pertama kali, dia yang mengangkat. Sudah masuk Muhammad Al-Amin. Nah, jarbuhannya kita ridho sebab yang masuk Muhammad Al-Amin. Kita tidak ada sedikit pun protes. Silahkan, dia yang mengangkat batu Hajar Aswad meletakkan ke tempatnya. Renovasi waktu itu. Senang semuanya yang masuk Muhammad Al-Amin karena ini orang yang amanah. Sehingga apa yang diserahkan daripada perkara besar orang senang, ini orang yang amanah. Tapi Nabi kita pintar, beliau hamparkan rida beliau, ya. Beliau suruh pemuka-pemuka mengikuti buncu-buncu rida. Nabi ambil batunya, Nabi andak. Nah, jadi Nabi kita angkat berataan. Nah, jadi akhirnya berataan mengangkat. Setelah sampai di depan tembok Ka'bah, Nabi kita mengambil ya batu, Nabi kita yang meletakkan, tapi yang mengangkat barataan ketua suku Quraisy, semuanya gembira dan bahagia, amanah dan cerdas sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin tuh bila amanah, cerdas, hebat tuh negara tuh makmur, maju. Amanah dan cerdas. Amanah bila kada cerdas ngalihi pulang, ya. Cerdas tapi kada amanah, menipu. Ini sudah kada cerdas, bila ditakuni, "Kiapa nih Pak? Masalah nih, masalah korupsi nih." Ya biar aja satu korupsi jar sidin. Yang penting buhan pika makan aja sudah. Mun makan ya sudah, ini terserah buhannya korupsi. Kada menuntung kayak saya itu. Ya. Macam-macam alasan karena sudah kada cerdas, kada amanah, rusak negara ini, ya, rusak. Jadi Nabi kita saat hijrah itu banyak barang titipan di rumah beliau. Di malam itu kata Nabi kita, "Ali, aku hendak tulak malam ini, ikam di sini aja, isuk bulikakan barang-barang ampun buhannya itu. Biar kada terbawa ampun orang. Ini kada bisilah mainjam di bawahnya tajun. Belum lunas lagi cicilan kendaraan, hilang sudah kendaraannya. Bacari banar sekalinya,
hilang sifat amanah di zaman ini. Sudah kita kadakawa melihat orang tuh pina baik amanah ngalih ya. Makanya bila ada bujur-bujur sifat agama, iman, dan orang yang baik itu ngalih mencari orang yang amanah itu. Sallallahu alaihi wasallam, musuh percaya dengan Nabi sebab di Mekah itu sudah ngalih mencari yang amanah. Mereka ketika berdagang ke Syam, ke Yaman, banyak harta yang dititipkan, lakupina dirampok orang. Di rumah Nabi aman, Nabi menjaga. Padahal nang menitip tuh itu nang memusuhi Nabi. Nitip barang di rumah Nabi, Nabi terima. Sallallahu alaihi wasallam. Ini uang rakyat, pajak rakyat. Berapa pajak kita ini? Berataan kena pajak. Kena sepeda tuh ada pajaknya. Ulun ranjak, alun bisa sepeda berapa puting tuh? Berhitung kena pajaknya tuh. Ada rencana bersepeda kena pajak juga. Nah, kayak ini bersepeda pian bayar pajak kena kesamsat, bawa sepeda itu berapa tuh kena kan? Ya. Jadi banyak benar ya. Setelah bayar pajak, uang pajak tadi kemana habisnya? Kesehatan masih bayar ya, BPJS tuh bayar kita, punya gratis kan usah pakai BPJS. Bila KTP orang Indonesia, ada orang Amerika nih gratis, BPJS tuh bayar, maksudnya bila ada BPJS kada kau bawa obat, bila bayar BPJS tiap bulan kau bawa obat itu bayar. Sekolahan bayar ya. Dua itu gin dulu, bila kawa kesehatan kada bayar, sekolah gratis sampai kuliah sampai S1, S2, S3, dokter, profesor gratis beratan. Masya Allah. Ada tak pikir kuitan itu ikam nak sekolah aja sudah punah sekolah bagus-bagus gratis. Kada ada nang keluyuran ngakanakan macam-macam gawian sebabnya kada sekolah, sebab kada kau membayar, sekolah larang, akhirnya jadi orang-orang rendahan begawinya, tidak punya titel, tidak punya ijazah. Ada kawah hendak begawi nang mapan karena ngalih biaya larang ya. Dua itu jak masih kada tuntung negara kita, pajak bayar terus, sedangkan kesejahteraan rakyat ini kenapa tidak amanah. Coba bila amanah, luar biasa negara kita di paling sugih sedunia. Kita ini mungkin bila negara itu amanah, kita ini jadi raja tuh bang di Indonesia nih. Nah, jadi sifat amanah ini adalah kemuliaannya. Jadi kita latih, bila anak jadi pejabat, latihan amanah dulu. Anak tuh dididik amanah. Silahkan jadi pejabat. Maka pejabat yang adil dan amanah itu kelak punya keistimewaan, mendapatkan naungan ya di akhirat kelak, perlindungan, kemuliaan. Mudahan kita semua jadi orang yang jujur, amanah, menepati janji, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman